Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Hadirin sidang jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. 1/3 malam pertama di bulan Ramadan ini alhamdulillah telah kita lalui, maka tentunya tidak ada harapan dari kita yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali semua amalan-amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membalas setiap amalan itu dengan balasan yang berlipat ganda di akhirat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang harus disadari oleh setiap mukmin, oleh setiap muslim, bagaimana cara seorang mukmin itu memandang kehidupan dunia. Tentu berbeda cara pandang orang kafir dan juga orang mukmin ketika memandang kehidupan dunia dan juga akhirat. Kalau orang kafir sudah tentu mereka tidak meyakini akan adanya hari akhirat, akan adanya hari kebangkitan, hari pembalasan. Tapi seorang mukmin, seorang muslim, dia beriman, dia yakin bahwa setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kelak kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab, kemudian kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian balasannya balasan kebaikan ataupun sebaliknya sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama yang harus kita ketahui bahwa dunia bagi seorang mukmin itu tidak lebih hanyalah senda gurau. Dunia ini sifatnya sementara, dunia ini sifatnya fana. Jadi kalau hari ini ketika ada pertanyaan apakah harus seimbang antara dunia dan akhirat, maka cara pandang kita terlebih dahulu yang harus kita benarkan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanya kesenangan yang memperdayakan kita. Ini yang pertama. Atau kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati satu pasar, kemudian ada satu bangkai anak kambing yang telinganya itu cacat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menawarkan kepada para sahabat, ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham. Siapa di antara kalian yang ingin membeli anak kambing yang sudah mati ini dengan satu dirham? Maka para sahabat kemudian menjawab, man nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bihi. Wahai Nabi, ya kami tentu tidak ingin membeli bangkai dari anak kambing ini. Apa yang akan kita lakukan untuk bangkai anak kambing ini? Maka Nabi kemudian kembali berkata, atuhibbuna annahu lakum. Kalian mau nggak kalau kemudian aku ini berikan kepada kalian bangkai dari anak kambing ini? Maka para sahabat kemudian mengatakan, wallahi, demi Allah, law kana hayyan kana aiban fihi la annahu astaqu fa kaifa wa huwa mayyit. Wahai Rasulullah, ya, kalau seandainya hidup pun kambing ini telinganya itu cacat, diberi saja kami tidak mau, apalagi dalam keadaan mati ketika anak kambing ini sudah menjadi bangkai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, fa wallahi, maka demi Allah, la dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum. Dunia itu lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala dari dari bangkai anak kambing ini. Inilah cara pandang kita memandang bahwa dunia itu tidak ada apa-apanya. Atau bahkan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau bersabda, "Lau kanat dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, man saqa kafiran minha syurbatama." Kalau seandainya dunia itu sama berharganya
di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sayap dari seekor nyamuk, maka niscaya orang kafir itu tidak akan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala seteguk pun. Lihat, inilah perbandingan dari Rasulullah SAW bahwa dunia itu tidak jauh lebih berharga bukan dengan satu ekor nyamuk, bahkan dengan sayapnya saja itu tidak sebanding. Ya inilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia menurut Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah SAW. Maka kalau kita bandingkan dengan akhirat tentu jauh. Ya, kalau akhirat nilainya itu tidak terbatas kebaikannya. Tapi kalau dunia itu tidak ada apa-apanya. Akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, walal akhiratu khairul laka minal ula, atau di ayat yang lain wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik, akhirat itu kekal abadi kebaikannya. Inilah, maka kalau kita mampu memandang antara dunia dan akhirat, maka kita akan menjadi orang yang setiap langkah dari kehidupannya akan senantiasa memperhatikan apakah ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya. Karena seorang mukmin ketika menjalani kehidupan apapun aktivitasnya, maka dia akan menjadikan setiap aktivitas itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan mendapatkan balasan kebaikan di akhirat nanti. Ini yang pertama hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau cara pandang kita benar terkait dengan dunia dan juga akhirat, maka inilah yang akan membantu kita untuk menjaga, mengontrol diri kita ketika kita melangkah dalam kehidupan di dunia ini. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang benar Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, dan carilah kebahagiaan kampung akhirat itu dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kalian. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kalian lupakan jatah bagian kamu di dunia ini. Ini yang kemudian sering disalahpahami. Orang-orang kemudian mengatakan bahwa harus seimbang antara dunia dan akhirat. Ya, maka kalau kita mengatakan harus seimbang antara dunia dan akhirat, kemudian kita balik pertanyaannya, berapa jam kita menghabiskan waktu di dunia ini untuk hal-hal yang tidak bermanfaat? Tidur kita berapa jam dalam sehari semalam? Gadget yang kita mainkan dalam keseharian kita, berapa jam kita habiskan waktu untuk bermain gadget? Tapi untuk ibadah, sholat dalam sehari semalam itu berapa? Ya, sholat wajib 5 waktu. Kalau paling lama 10 menit, 1 waktu kali 5, ya kurang lebih 1 jam kurang kita melaksanakan sholat. Tilawah kita, saum kita, sedekah kita, dan lain sebagainya. Inilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa memang benar Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk tidak melupakan bagian dunia kita. Tapi seorang mukmin harusnya menyadari bahwa setiap apa yang dilakukan dari urusan-urusan dunia harus bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja, maka niatkan kita bekerja itu untuk mencari nafkah, untuk memberikan hak yang menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang kepala keluarga. Maka setiap pekerjaan kita itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidur, maka kita niatkan tidur kita itu supaya kita beristirahat, kemudian tubuh kita kembali segar, sehat, maka kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau cara pandang kita terhadap dunia dan akhirat ini benar, maka dalam setiap kehidupan apapun itu, salah satu contohnya ketika kita mendidik anak-anak kita, maka kita tidak akan menjadikan pendidikan anak-anak kita itu tujuannya itu hanya semata-mata untuk akhirat. Kenapa? Karena hari ini banyak orang tua yang kemudian menyekolahkan anaknya, ingin anaknya itu sukses. Tapi definisi suksesnya ini yang kemudian harus kita pahami. Definisi sukses seorang mukmin itu seperti apa? Kalau hari ini orang tua yang menyekolahkan anaknya, nah belajar yang sungguh-sungguh, sekolah yang sungguh-sungguh, supaya nanti kamu dapat kerja, supaya kamu nanti dapat jabatan, kedudukan, punya rumah, punya kendaraan mewah, dan lain sebagainya. Kalau hanya sebatas ini, inilah yang kemudian definisi sukses yang diadopsi dari orang-orang kafir. Kenapa? Ya, orang-orang kafir tidak percaya akan urusan akhirat. Mereka hanya memikirkan urusan dunia. Kalau kita kemudian menyekolahkan anak-anak kita, kemudian tujuan kita hanya supaya anak-anak kita itu sukses dari sisi urusan dunia, maka kita telah gagal dalam memahami definisi sukses itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam
bersabda, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini hadis yang harusnya membuat kita itu takut kalau tadi tujuan kita belajar, menuntut ilmu atau menyekolahkan anak-anak itu hanya untuk tujuan dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, man ta'allama ilman, barang siapa yang belajar satu ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, yang seharusnya dia belajar mempelajari ilmu itu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, dia tidak belajar kecuali ingin mendapatkan keuntungan dunia, maka kata Rasulullah alaihi wasallam, lam yajid 'arafal jannah rihaha, maka dia tidak akan mendapatkan bau wanginya surga. Wanginya saja dia tidak akan mendapatkan, apalagi kemudian memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah contoh kalau kemudian kita salah memahami dunia dan juga akhirat, maka bisa jadi juga salah kemudian ketika kita menjalani kehidupan ini. Terlebih kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendidik anak-anak kita, harusnya ketika kita mendidik anak-anak kita, mereka mendapatkan pendidikan terbaik, kemudian niat dari belajar itu ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kalau hanya urusan sepele, urusan dunia, maka kemudian kita tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali kenikmatan yang sementara, yaitu di dunia. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di dunia pasti akan binasa, tapi kebahagiaan yang kekal yang abadi itu yaitu di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hasan Al-Basri entahnya beliau mengatakan bahwa di antara keuntungan ketika kita mendapatkan atau memiliki anak yang soleh itu, beliau mengatakan tidak ada satu hal yang membuat pandangan seorang mukmin itu merasa enak, merasa nyaman, merasa tenang, kecuali ketika dia melihat istri dan anak-anaknya itu ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika kita memiliki anak-anak yang soleh, maka bisa jadi itu menjadi wasilah sebab kita akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhirat nanti akan ada orang-orang yang kemudian diangkat derajatnya di surga nanti. Kemudian dia bertanya sebabnya apa? Maka kemudian dikatakan bahwa istighfar waladin, itu sebabnya karena anak kamu yang memberikan doa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian doa istighfar anak-anak kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mereka tidak tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ini hadirin yang kepada Allah Subhanahu wa taala, dua hal yang harus dipahami, cara pandang kita terhadap dunia dan akhirat, kemudian niat di setiap aktivitas, termasuk sukses ketika kita mendidik anak-anak itu bukan hanya sebatas sukses dari sisi duniawi, tapi bagaimana anak-anak kita itu tumbuh menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, yang akan membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, salah satu contoh bagaimana suksesnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendidik sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, beliau sendiri yang menceritakan dalam hadis yang sahih, kun pabitu ma'a Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, suatu malam aku pernah nginep di rumah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi, kemudian aku membawa semua keperluan Nabi untuk wudhunya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Melihat kebaikan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya, memberikan tawaran, sal, mintalah. Maka kemudian lihat sahabat Rabi'ah kemudian mengatakan, murafaqataka fil jannah, wahai Nabi, aku hanya ingin membersamaimu di surga. Inilah obsesi, cita-cita seorang sahabat yang baik pendidikannya, dididik oleh Rasulullah SAW. Ketika ditawarkan, minta, mau apa? Ingin kaya, ingin kedudukan, sangat mungkin itu terjadi ketika Nabi SAW yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau hanya minta apa? Murafaqataka fil jannah. Wahai Nabi, aku hanya ingin bersamaimu di surga, karena beliau merasakan kebahagiaan yang hakiki itu ketika bersama-sama Rasulullah SAW, terlebih itu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi meyakinkan lagi, Allah ghairu dzalik, wahai Rabi'ah, ada enggak permintaan yang lain? Maka beliau kemudian menjawab, la huwa dzaka, enggak wahai Nabi, hanya itu keinginanku. Ini salah satu potret bagaimana generasi terbaik dari sahabat Rasulullah SAW yang obsesinya, cita-citanya hanya menginginkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang abadi, yaitu di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.